Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delma Adriana dari kelas 12 F6. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena kuantum. Apa sih itu fenomena kuantum? Kalian penasaran? Yuk, mari kita ikutin. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memberitahu materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama ada radiasi benda hitam, lalu yang kedua ada efek fotoelektrik, dan yang ketiga ada sinar X. Apa itu fenomena kuantum? Teori kuantum adalah teori fisika modern yang menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Fisika atau fenomena kuantum merupakan studi mengenai perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan juga tingkat mikroskopis, dan bahkan lebih kecil lagi. Kuantum merupakan terjemahan langsung dari kuantum, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya berapa banyak. Maksudnya adalah mengacu pada unit diskrit materi dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. Untuk materi yang pertama adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda yang mampu menyerap seluruh energi yang datang padanya, tanpa memantulkannya atau meneruskannya. Dalam dunia nyata, tidak ada benda hitam yang sempurna, tetapi banyak benda seperti matahari dan logam panas dapat didekati sebagai benda hitam. Hukum dan teori dalam radiasi benda hitam ada 3, yaitu hukum pergeseran Wien, yang kedua teori Planck, dan yang ketiga hukum radiasi Stefan Boltzmann. Mari kita bahas ketiga hukum dan teori ini. Untuk hukum yang pertama adalah hukum pergeseran Wien. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Grafik di samping menunjukkan hubungan antara intensitas radiasi benda hitam dan panjang gelombang pada berbagai suhu. Terlihat bahwa ketika suhu meningkat, panjang gelombang intensitas maksimum berpindah ke wilayah yang lebih ultraviolet pendek dalam spektrum elektromagnetik, mendekati cahaya tampak dan ultraviolet. Wilhelm Wien mengusulkan bentuk umum dari hukum distribusi radiasi benda hitam yang memberikan hubungan antara panjang gelombang maksimum dengan suhu mutlaknya. Penjelasan ini kemudian dikenal sebagai hukum pergeseran Wien yang dirumuskan sebagai berikut. Intensitas maksimum dikali T sama dengan C, yang dimana intensitas maksimum adalah panjang gelombang pada intensitas radiasi maksimum. Lalu T adalah suhu mutlak benda, dan C adalah tetapan Wien yang dimana 2,898 dikali 10 pangkat min 3 M kali T. Lalu yang kedua ada teori Planck. Teori kuantum dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi atau diskrit, yang tak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satu foton dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda. Untuk energi N foton dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan N kali H kali F sama dengan N kali H kali C per lambda, yang dimana E sama dengan energi foton atau joule. Lalu H adalah tetapan Planck yang itu 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second. Lalu F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik atau Hertz. Lalu C adalah ketetapan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang atau M. Hukum terakhir adalah hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Selanjutnya, dari bunyi hukum Stefan Boltzmann di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4 kali A, yang dimana P adalah daya radiasi, lalu A adalah luas permukaan benda, lalu E adalah koefisien emisivitas benda,
Lalu sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann, yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi kali K pangkat 4. Lalu T adalah suhu mutlak benda. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung daya radiasi atau laju energi rata-rata pada benda hitam. Jika benda panas yang bukan benda hitam maka akan memenuhi hukum yang sama, tetapi nilai emisivitasnya lebih kecil dari 1. Setelah kita membahas materi tentang radiasi benda hitam, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam akibat menyerap energi dari radiasi gelombang elektromagnetik. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa ketika atom-atom dalam logam menyerap radiasi foton dari gelombang elektromagnetik, sebagian elektron dalam atom akan keluar. Semakin tinggi intensitas penyinaran, semakin banyak elektron yang terlepas. Pada tahun 1905, Albert Einstein berhasil menyempurnakan temuan Lennard mengenai efek fotolistrik. Ia menekankan beberapa poin penting dalam fenomena ini, yaitu yang pertama adalah radiasi gelombang elektromagnetik terdiri dari paket-paket energi yang disebut foton. Energi setiap foton bergantung pada frekuensinya, bukan pada intensitas cahaya yang dipancarkan. Makin tinggi frekuensi cahaya, semakin besar energi foton yang dibawa. Lalu yang kedua adalah energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan logam bergantung pada selisih antara energi foton dan energi ambang logam atau fungsi kerja. Jika energi foton lebih kecil dari energi ambang, maka tidak ada elektron yang akan keluar, berapapun intensitas cahaya yang diberikan. Secara matematis, rumus energi kinetik elektron dinyatakan sebagai berikut. EK max sama dengan HF kurang HF0 sama dengan HF kurang W0, yang dimana EK max sama dengan energi kinetik maksimum elektron atau Joule. Lalu H adalah tetapan Planck, yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule kali second. Sementara F adalah frekuensi foton atau Hertz. Lalu F0 sama dengan frekuensi ambang batas logam atau Hertz. Materi terakhir adalah sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik berenergi tinggi dan panjang gelombang pendek, sekitar 0,01 nm sampai 10 nm. Sinar ini bersifat tidak terlihat, dapat menembus benda padat, dan digunakan dalam berbagai aplikasi medis dan industri. Proses pembentukan sinar X. Sinar X dihasilkan dalam tabung sinar X atau tabung Crookes atau Coolidge yang terdiri dari yang pertama itu adalah katoda, yaitu memancarkan elektron saat dipanaskan atau prinsip efek termionik. Lalu yang kedua adalah anoda atau target logam, biasanya wolfram, tempat elektron ditembak dengan kecepatan tinggi. Ketika elektron menabrak target logam, akan terjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah sebagian energi diubah menjadi panas, atau sebagian kecil sekitar 1% menjadi sinar X. Untuk sifat-sifat sinar X ada 5, yaitu yang pertama merambat dalam garis lurus, yang kedua tidak dipengaruhi medan listrik atau magnet, yang ketiga dapat menyebabkan ionisasi dan fluoresensi, yang keempat bisa merusak jaringan hidup atau dapat menembus kulit, dan yang terakhir tidak dapat dibelokkan oleh lensa atau tidak bisa difokuskan seperti cahaya biasa. Peran sinar X. Di kedokteran, peran sinar X ada 3. Yang pertama adalah radiografi, yaitu melihat struktur tulang dan organ dalam. Lalu yang kedua adalah CT scan, yaitu membentuk gambar irisan tubuh secara 3D. Dan yang terakhir adalah radioterapi, yaitu membunuh sel kanker dengan sinar X dosis tinggi. Sementara untuk di bidang industri, peran sinar X ada 2. Yang pertama adalah NDT atau Non-Destructive Testing, yaitu mendeteksi retakan pada logam atau sambungan las tanpa merusaknya. Dan yang terakhir adalah pemeriksa keamanan yang biasanya ditemui di bandara, pelabuhan, dan bea cukai, yaitu scanner barang atau bagasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.